أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا صاحب الخوف والشفاعة. اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وصل على جسد سيدنا محمد في الأجساد وصل على قبر سيدنا محمد في القبور وبلغ روح سيدنا محمد منا تحية والسلام. اللهم افتح علينا فتوح العارفين بحكمتك وكرامتك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوب بعاطبي محبتك ومعرفتك. Ya sama-sama kita muliakan dan sama-sama kita ta'zimi guru kita sekalian, Rabbi Ruhina Rasyidina Sayyidi Syekh Ahmad Shahibullah Fatajul Arifin. Semoga beliau selalu ada dalam rahmatnya Allah, ditambah barokah dan karamahnya sehingga terlimpah tercurah kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Usman Faisal beserta keluarga. Alhamdulillah beliau selalu istiqomah dalam mengamalkan amaliyah Thariqah Qadiriyah Nasabandiyah, dan alhamdulillah setiap bulannya kita sama-sama mengamalkan amaliyah manaqib. Mudah-mudahan beliau dan keluarga selalu diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabul hajat-hajatnya, dan juga terus diistiqomahkan di dalam pengamalan amaliyah Thariqah Qadiriyah Nasabandiyah. Juga buat seluruh para pemangku majelis zikir wa'tasimu bihamdillah, mudah-mudahan beliau-beliau selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudahkan segala urusan-urusannya, baik urusan dunia ataupun akhiratnya, disehatkan jasmani dan rohaninya, dan mudah-mudahan terus diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah di dalam pengamalan amaliyah. Amin. Doa kita semuanya doa yang sama buat kita. Mudah-mudahan Allah selalu bimbing kita untuk selalu bermusyid kepada para sahabat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah nih sudah mulai hujan. Alhamdulillah udah nggak ngantri lagi ya Kang Ustaz. Alhamdulillah udah ada air sekarang apa dulu. Alhamdulillah barokah. Mudah-mudahan kita semuanya selalu ada di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Biar rahimakumullah, sama-sama tadi kita sudah mendengarkan, menyimak, menghayati apa yang sudah dibaca di dalam Al-Qur'an. Jadi begitu banyak wasiat Tuan Syekh kepada para putra-putranya dan juga pada kita sesungguhnya. Dan itu semuanya dari sekian banyak, saya yakin di antara kita yang bisa mengamalkan belum ada. Yang walaupun sedikit-sedikit tapi insya Allah ada. Tapi untuk mengamalkan secara sempurna itu belum. Dan juga tadi sama-sama kita dengarkan, kita simak, kita kaji pembacaan tanbih. Jadi tanbih pun itu adalah wasiat. Tanbih itu mengingat-ingat. Tanbih itu kalau bahasa asal muasalnya itu bahasa Arab, jadi tanbihun, pengingat-ingat, wasiat. Wasiat siapa? Wasiat guru kita. Dari tanbih dan mangkobah tadi, wasiat Tuan Syekh kepada putra-putranya, kepada murid-muridnya, sekian banyak. Ada beberapa yang kita tidak paham, tapi dari semuanya itu dapat kita cari, dapat kita ambil. Cari yang paling mudah dan paling sederhana. Sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah,
ketika beliau bersama dengan Rasulullah SAW, beliau sudah tahu, diberitahu di setiap hari bersama dengan Rasulullah, pasti sudah mengkaji mana jalan-jalan untuk bisa menuju Allah. Jadi berbagai macam cara, berbagai macam ilmu sudah beliau ketahui. Bahkan disebutkan bahwasanya lil ilmi madinatun wa babuha Ali. Sayyidina Ali orang yang dianggap oleh Rasulullah sebagai pintu masuknya ilmu. Jadi semua ilmu itu pintunya adalah Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali dengan semua ilmu pengetahuan yang diketahui, beliau masih mencari mana yang paling mudah, yang paling gampang, dan juga paling utama. Maka beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, dulluni ala aqrabi tariqi ila Allah, ashalaha fil ibadah wa afdalaha indallah." Ya Rasul, tunjukkan kepadaku jalan yang paling mudah, paling cepat, paling utama di sisi Allah untuk sampai kepada Allah. Jadi dari berbagai macam ilmu, dari berbagai macam amalia, semuanya Sayyidina Ali ini meminta kepada Rasulullah mana yang paling gampang, paling utama. Karena sifat manusia itu malas, hoream, ya kan? Angin-anginan. Kadang kalau lagi semangat terus, begitu sudah agak malas sedikit sudah berhenti, ya kan? Angat-angat ayam ya, gitu. Tidak kita. Maka Sayyidina Ali mencari mana yang paling gampang, paling cepat, tapi paling utama di sisi Allah. Apa kata Rasulullah? Ya Ali, alaika bi mudawamati dzikrillah. Itu Sayyidina Ali dijawab, wahai Ali, engkau harus mendawamkan zikrullah. Maka dari wasiat dan tanbih tadi, kita juga harus tahu banyak sekali detail-detailnya. Tapi semuanya wasiat dan tanbih tadi bisa kita ringkas menjadi 3 kata. Jadi wasiat Tuan Syekh tadi yang banyak dibaca tadi dalam Manqobah dan juga tanbih itu intinya hanya 3 kata. Jadi nggak usah bingung-bingung yang mana sih, intinya hanya 3. Ada yang tahu? Ada yang tahu intinya apa? Intinya adalah amalkeun kalawan nya. Jadi mau apa tadi dibaca bingung dah, pokoknya amalkeun kalawan nya. Udah itu intinya. Karena thariqah itu adalah pengamalan. Thariqah itu adalah praktek. Jadi kalau kita belajar thariqah, ilmunya dibaca terus tapi nggak pernah mengamalkan, sama saja bohong. Maka tugas kita ya amalkan kelawannya. Untuk apa? Baru di belakangnya kerngahontal segala kehadean, dohir batin, kernikahan segala kagorengan, dohir batin. Setelah kita mengamalkan dengan sebaik-baiknya, baru nanti akan Allah berikan berbagai macam keutamaan. Kalau kita terus istiqomah, maka Allah akan berikan kemuliaan. Tapi kalau kita tidak mengamalkan, kahayang nalobah itu iya, ngamalkeun tah. Cenah gitu masa abah tos teu aya geus teu ngabimbing urang sadaya. Kumaha rek ngabimbing, urang tara ngamalkeun. Kahoyong mah dibimbing ku pamarsa abah, kahoyong mah diarahkeun ku pamarsa abah, tapi aing ngamalkeun tara hoream. Dan thariqah mah moal aya rasa mun teu diamalkeun. Jadi mun orang hayang ngamalkeun, hayang boga karasa, amalkeun kalawannya. Jadi thariqah ini adalah amalan. Maka pengasabah memberikan tuntunan berbagai macam zikir, khataman,
manakib, sholat sunat dan ziarah, itu amalannya. Kalau kita ingin mendapatkan kemaslahatan dunia, kemaslahatan akhirat, amalkan. Kalau kita ingin dijaga dari api neraka, kita ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah, amalkan. Kalau kita ingin bahagia di dunia, gembira di dunia, ingin bahagia di akhirat, amalkan. Jadi amalkan. Thariqah itu adalah pengamalannya. Lantas bagaimana pengamalannya? Bagaimana kita mengamalkan? Sudah ada tuntunannya. Zikirnya la ilaha illallah, dibaca ba'da sholat 165. Tata caranya sudah ada, sudah dibukukan, tinggal mengikuti. Khataman seminggu minimum 2 kali, yang dibaca sudah ada tuntunannya, sudah ada urutan-urutannya, sudah ada wiridnya, sudah diijazahkan. Amalkan. Sholat sunat ba'da maghrib, ada sholat sunat 12 rakaat berurutan, terus amalkan. Amalkan. Kalau kita mengamalkan, pasti Allah akan memberikan rasa kepada kita, akan memberikan bagaimana nikmatnya kita beribadah, akan Allah berikan nikmat yang paling nikmat di dunia ini, yaitu halawatut ta'ah wal ibadah. Karena nikmat yang paling nikmat di dunia ini adalah nikmatnya kita di dalam melakukan ketaatan dan ibadah. Jadi kalau kita ibadah kok nggak nikmat, kita melakukan ketaatan kok nggak nikmat, berarti ada yang salah dengan diri kita. Maka zikir itu nikmat. Nikmat kita bisa berzikir, dan nikmat di dalam kita berzikir. Jadi kenikmatan yang paling nikmat di dunia ini ketika kita diberikan halawatut ta'ah wal ibadah. Maka supaya kita bisa merasakan bagaimana nikmatnya ibadah dan taat, ia harus meramalkan. Lantas bagaimana kalau misalnya kita berzikir tapi pikiran kemana-mana, tidak bisa khusyuk, tidak bisa nikmat? Teruskan saja. Karena kenikmatan itu bisa kita dapatkan kalau kita terus melakukan. Tapi kalau kita berhenti karena kita tidak merasakan nikmat, tidak khusyuk di dalam berzikir, maka selamanya kita tidak akan mendapatkan kekhusyuan dan kenikmatan di dalam berzikir. Yang penting pengamalannya. Amaliyah ba'da maghrib, zikir khataman, ba'da isya, zikir khataman. Ini menjadi pokok, harus kita amalkan. Istiqomahkan, amalkan betul-betul. Maka wasiat pamirsa Abah, tanbih yang diberikan pamirsa Abah dan wasiat yang tadi dibacakan Tuhan saya, bisa kita ringkas dalam 3 kalimat, yaitu amalkan kalawan nyanyi. Tuh, amalkan kalawan nyanyi yang susah. Kadang kita ngamalin cuma lah pokoknya asal ngamalin, terserah pokoknya mah asal-asalan amalnya jadinya. Memang betul pamirsa Abah, walaupun asalkan muridnya mau mengamalkan dan ikut tuntunan pamirsa Abah bertanggung jawab. Tapi masa iya kita mau begitu aja? Maka amalkan kalawannya. Jadi maksud dengan penyanyinya sungguh-sungguh, bi asmin wa quwwatin, kita pasrah dan bersungguh-sungguh. Maka kalau sudah kita mengamalkan bi asmin wa quwwatin, tuyat lahu maqamat thariqati bi ghairi batin. Maka kalau kita sudah mengamalkan dengan sebaik-baiknya, maka Allah Subhanahu wa taala akan naikkan derajat kita yang tidak pernah kita sangka-sangka tanpa batasan. Jadi kalau ingin cepat, ingin diberikan keutamaan oleh Allah, ingin cepat diberikan kenikmatan futuh oleh Allah, ingin cepat diusulkan kepada Allah, amalkan dengan sesungguhnya, dengan betul-betul. Jangan sampai kita merasa sudah belajar thariqah,
Yang penting sudah ikut manakib, merasa sudah sampai kepada Allah. Sudah ditalkin, merasa sudah sampai kepada Allah. Belum. Ketika kita ditalkin zikir, itu sama halnya seperti kita dilahirkan lagi. Jadi begitu kita mendapat talkin zikir, itu seperti bayi. Bayi kira-kira begitu lahir, brojol langsung bisa lari. Kita ketika dilahirkan, pasti bayi nanti diajarin oleh orang tua bagaimana cara melihat, ya kan? Bagaimana cara makan disuapin dulu, bagaimana cara berjalan ditatih-tatih, nanti bagaimana cara terus diajarin. Jadi jangan merasa bahwa sudah mendapatkan talqin zikir itu sudah sampai kepada Allah, sudah mendapatkan talqin zikir, sudah merasa paling soleh, sudah merasa paling baik. Belum. Jadi orang yang mendapatkan talqin zikir hanya sekedar dilahirkan kembali dan nanti akan dibimbing untuk menjadi dewasa. Wa yakbiruna qalilan qalilan, sedikit-sedikit akan menjadi tumbuh dewasa. Maka yang maksud dengan lahir tadi adalah ruhani kita. Yang tadinya ruhani kita mati dihidupkan dengan talqin zikir. Jadi talqin zikir itu hanya menghidupkan. Contoh lagi, nah, Bu Haji Ali mana? Bu Haji Ali mau umroh, ya kan? Pasti naik pesawat, betul nggak? Begitu naik ke dalam pesawat, kemudian mesinnya dinyalakan. Begitu dinyalakan, langsung terbang nggak? Enggak. Begitu dinyalakan, mesin sudah hidup, maka tidak akan langsung terbang. Nanti akan terus terisi kanan kiri seimbang, mesin satu dengan mesin yang lain, maka terus akan dinaikkan kecepatannya sampai memenuhi tekanan tertentu, sehingga dengan tekanan atau perputaran yang pas nanti akan menimbulkan tenaga dorong yang kuat. Begitu sudah tenaga dorong yang kuat, maka akan mendorong pesawat itu ke depan sampai akhirnya akan naik dengan daya dorong tadi. Begitupun kita, ketika kita berzikir maka harus penuh dulu. Jadi tadi diberikan talqin zikir itu sama dengan dihidupkan mesinnya. Sudah hidup maka harus dipenuhi sampai memenuhi tekanan tadi pesawat tadi, maka seluruh jismani kita harus terisi dengan zikir. Baru setelah itu akan terbang menuju Allah. Jadi jangan berharap udah baru ditalqin langsung sampai. Udah merasa udah ditalqin, udah belajar thariqah, melihat yang lain, dia mau belum thariqah. Enggak boleh seperti itu. Jadi beruntung kita mendapatkan talqin zikir, tapi jangan jumawa kita sudah mendapatkan talqin zikir. Apalagi sudah mendapatkan talqin zikir tidak mau menghormati gurunya. Nah, tadi kan di wasiat juga disebutkan harus menjaga kehormatan guru. Ini kita ditalqin oleh siapa? Oleh para sahabat. Jangan sampai kita justru tidak menghormati guru, menjatuhkan marwah guru. Abah mentalqin kita itu supaya kita menjadi baik, supaya kita menjadi semakin tawadhu, semakin menunduk, semakin melihat ke bawah. Bukan malah begitu ditalqin zikir merasa paling hebat, merasa sudah thariqah. Nah, thariqah itu bukan makom. Apalagi sudah diberi talqin zikir, sudah mengaku thariqah, tapi ngamal tentara. Beres maghrib, sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, ngamal tentara, jangan ada thariqah. Nah, pokoknya penting datang manakib, bener. Tapi manakib diibaratkan seperti panen, mun urang tiap kowe panen tapi teboga lahan, maka sarwe sarwa bae jeung orang terus ya
kesalahan, rugi. Maka di dalam thariqah yang terpenting pengamalannya. Amalkan kelawannya semampu kita. Nah, kalau yang sibuk ya silakan, karena ada kesibukan. Nanti kalau sudah tidak sibuk, nah, baru kita bayar hutangnya. Jadi thariqah itu banyak orang yang masuk thariqah salah tujuannya. Tujuan thariqah adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tujuan thariqah adalah untuk menjadikan kita usul kepada Allah. Tujuan thariqah adalah untuk menghidupkan hati kita supaya terus ingat kepada Allah. Tujuan thariqah adalah untuk memfanakan diri kita sehingga kita terus bangkok dengan ingat, dengan zikrullah. Itu tujuan thariqah. Jadi tujuan thariqah bukan supaya jadi kaya, bukan supaya ini wujud. Itu semua adalah bagian dari bonus yang Allah berikan. Tapi tujuan thariqah adalah terus mendekatkan diri kepada Allah sampai akhir hayat kita. Rasa ihsan kita. Jadi thariqah itu bagian ihsan. Ihsan itu adalah rasa. Maka jangan berharap kita akan mendapatkan rasa kalau kita tidak makan. Kita tahu kopi rasanya pahit, kalau dikasih gula rasanya manis. Tapi kalau kita tidak pernah minum kopi, cuma sekedar tahu tapi tidak merasakan bagaimana nikmatnya kopi pahit campur gula, harus minum. Maka thariqah itu harus masuk, harus mengamalkan. Kalau kita tidak mengamalkan, maka jangan berharap kita bisa sampai kepada Allah. Yang ada hanya sekedar jumawa. Nah, ini harus hati-hati. Nah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah untuk terus belajar dan belajar mengamalkan thariqah Qadiriyah Naksabandi. Terus belajar zikir. Karena thariqah kita adalah thariqah zikir. Rasakan dengan mengamalkan. Tapi perlu diingat, pengamalan tadi ini harus didasarkan kepada atau disambungkan kepada waliya mursyidan yang betul-betul sudah tersambung ruhaninya. Nah, kalau ini tidak tersambung ruhaninya, rugi kita Pak. Capek gawe teu kapake. Sok ayeuna paedar sok mainan non kaplet domino ya, so kayaknya kemarin orang ngobrolkan gitu ngaji di tempat di Serang Baru ya, Serang Baru Residen. Ayo beres ngaji jangan kahati mau kahati kan naon pokok nama orang hirup balak genepna kudu turun jangan. Jadi tahu kan permainan gaplek anu sok urang main? Tahu, sok nanya Pak, anu sok iya Pak Kumis biasanya sok main gaplek. Kartu gaplek kartuna aya sabaraha Pak? 2. Aya sabaraha? 16. Hah? 16 apa 2? Aya mun urang main gaplek saurang menang sabaraha? 7 atau 8? 7 kali 4? 28 kali 2. Nah, panahnya 2 itu nak. Iya, misalnya kosong gitu ya. Berarti umur kita rata-rata segitu. Umur kita rata-rata paling banyak 64 kan. Rata-rata orang 50. Kalau dari 52, 53, 54 itu rata-rata sekarang umur orang. Nah, artinya ketika kita main gaplek itu akan jalan itu sebanyak kurang lebih antara kisaran 50 ya kan 50 patah. Nah, cing kurang nanya aing main gaplek anu pertama diturunkan naon asal sebutan apa apal sebutan apa balak kosong itu teh sarua we. Pertama kali kita dilahirkan
itu kita dalam kondisi kosong-kosong. Nah itu kosong-kosong. Terus main gaple yang paling ditakuti oleh kita itu apa? Balak 6. Bener ya? Paling ditakuti balak 6. Asalkan kita dibagi kartu dapat balak 6 pasti udah ngelirah. Bagaimana supaya balak 6 itu bisa turun? Nah, anu teboga balak 6. Wah, saha anu ieu balak 6 kumaha carana mainan balak. Seandainya sampai akhir permainan yang 60 langkah tadi kan 54 langkah tadi ini balak 6 nggak turun, sudah dipastikan kita kalah, ya kan? Dipastikan kita kalah. Tapi kalau selama permainan kita bisa menurunkan balak 6 tadi, ada kemungkinan menang, ada kemungkinan kalah. Tapi kalau kita bisa pegang 01, 02, apalagi 00, wah ini ada bahan menang. Artinya hidup kita ya kayak orang main gaple. Lahir kita dengan kondisi bersih kosong-kosong. Yang paling kita takutkan seumur hidup kita tidak bisa menurunkan balak 6 tadi, yang titiknya ada 12. Secara amaliyah yang ada 12 huruf adalah la ilaha illallah. Seandainya kita selama hidup kita kok tidak bisa menurunkan la ilaha illallah, tidak bisa mengamalkan la ilaha illallah, rugi dan pasti bakal kalah di akhirat nanti. Maka bagaimana supaya di dalam hidup kita selama kita masih hidup bisa menurunkan tadi balak? Harus bisa menurunkan. Caranya bagaimana? Kita cuma punya 7 kartu. 7 kan ya? 7. Jadi kita ini 7 kartu, 7 latifah di dalam diri kita. Ini yang harus kita usahai supaya kita bisa menurunkan la ilaha illallah. Ini 12 huruf tadi harus kita turunkan dengan hanya 7 langkah. Maka 7 latifah di dalam diri kita ini harus terisi penuh. Kita harus tahu strateginya bagaimana supaya bisa mengunci dan kita bisa menurunkan balak 6. Kalau tidak bisa, ya sudah, berarti kita kalah. Nah, maka kalau kita main gaple jangan cukup pakai buat taruhan gitu, tapi kita mikir, oh ini saya kalau main gaple ini. Nah, yang repot lagi, menurunkan balak 6 tadi harus dengan berurutan. Benar? Oh, Kang Didin main punya balak 6, Pak Edar gak ada balak 6. Pasti Kang Didin akan mencari bagaimana caranya bisa balak 6 ini turun. Begitu dalam 00 turun, jebret. Pak Kang Didin punya balak 6, langsung turunin jebret. Boleh nggak? Kenapa? Nggak nyambung kan? Nggak nyambung, ini nggak sejalur. Tapi harus 00 musuhnya. 01 boleh, 05 boleh, 06 boleh. Yang penting kosongnya nyambung dengan 0. Nanti kalau misalnya 01 nyambungnya berarti 1, 2 boleh, 11 boleh, 16 boleh. Jadi harus nyambung. Supaya bisa tersambung ini kita harus tahu bagaimana cara menyambung. Maka di dalam kita harus menurunkan kalimat la ilaha illallah tadi, balak 6-nya ini harus turun, harus dengan cara tersambung. Maka la ilaha illallah yang kita amalkan harus dengan cara yang tersambung, silsilah sampai kepada Rasulullah. Main gaple aja harus tersambung kok, apalagi kita. Ya kan? Harus kesambung ini, nggak bisa ujuk-ujuk langsung diturunin. Tetap kalau
ujung-ujung langsung diturunin nggak apa-apa, tapi tidak termasuk di dalam yang masuk di dalam urutan tadi. Ya udah diturunin, oh udah ya semua tahu ini pelakuan di sini. Jadi kita harus menjaga ketersambungan tadi. Maka di dalam thariqah menjaga ketersambungan ini yang penting bagi kita, supaya kita terus bisa tersambung. Maka amalkan. Karena orang murid yang tidak mengamalkan berarti sudah tidak tersambung dengan gurunya. Murid yang tidak mengamalkan itu sudah tidak tersambung dengan guru. Atau mengamalkan, tetap mengamalkan, amaliyahnya sama, tapi tidak pernah silaturahim ke guru, tidak pernah berziarah ke guru, tidak pernah robitoh ke guru, mengaku sudah bisa sendiri. Nah ini yang lebih repot lagi. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa terus istiqomah. Itu yang bisa saya sampaikan. Tapi nanti terus jangan disebut Ustadz Kaple ya, bahaya nanti. Mudah-mudahan itu sebagai pengingat kita. Jadi pengingat ya barangkali itu biasanya kalau kita diberikan keilmuan yang secara ininya agak susah, tapi biasanya kalau yang seperti itu lebih mudah diterima gitu. Oh iya ya, ternyata harus nyambung. Kalau nggak nyambung ya nggak bisa turun, kalau nggak turun pasti kalah gitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashim wa Taslim